Amin, Genjo. Sudah begitu lama aku kesepian. Assalamualaikum sahabat pecinta film lawas Indonesia. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Bagi sahabat kelahiran tahun 90-an, di sini Mimin mengajak sahabat bernostalgia mengenang masa-masa indah silam, dengan menyaksikan film lawas yang dibintangi aktor laga kesayangan kita Berry Prima. Walet Merah adalah salah satu film lawas yang dirilis pada tahun 1993 ini tentunya masih sangat asik untuk kita saksikan. Bagaimana keseruan kisahnya? Yuk kita ke Moon. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik dengan julukan si Walet Merah yang diperankan oleh artis cantik Devi Permatasari. Dalam perjalanannya mencari Panji Tengkorak, kapal yang dia tumpangi terkena badai yang membuatnya terdampar di sebuah pulau. Karena belum juga menemukan orang yang dicari, akhirnya Walet Merah meluapkan kekesalannya. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang gadis sedang bertarung melawan 3 orang pendekar. Mereka adalah Singa Hitam, Dukun Indrajil, dan Wisa Dursila. Ketiganya adalah kaki tangan seorang pendekar jahat berjuluk si Tangan Besi yang bernafsu menginginkan harta karun di pulau itu. Ini bernama Ambar dan sahabatnya bernama Sri. Rupanya ketiga pendekar yang menyerangnya sedang mencari seseorang bernama Genjo. Mereka sangat yakin kalau Ambar dan sahabatnya tahu di mana keberadaan Genjo. Tak berapa lama muncul lagi seorang pendekar wanita yang ikut menyerang Ambar. Dia bernama Nenek Nilam, hingga akhirnya sebuah pukulan telak membuat Ambar terluka. Aku tahu di mana Genjo. Bohong! Untuk menolong Ambar akhirnya Sri mengaku kalau dia tahu di mana Genjo berada. Melihat Ambar masih sibuk bertarung, mereka segera membawa Sri ke markas Tangan Besi. Sementara itu, Walet Merah yang masih asik berlatih ilmu kanuragan mendengar suara orang sedang berkelahi. Dalam kondisi terdesak, Ambar terus melawan para penjahat itu. Beruntung Walet Merah datang, sebentar saja mereka semua dibuat terkapar. Jangan. Sabar. Kau perlu pengobatan. Siapa sebenarnya Genjo? Mengapa para penjahat begitu bernafsu mencarinya? Menurut Ambar, dulunya pulau itu adalah pulau yang cukup tenang dan tentram. Namun, sejak kedatangan seorang penjahat sakti berilmu tinggi bernama si Tangan Besi, pulau itu menjadi pulau yang mencekam dan menakutkan. Mereka sering membuat teror kepada para penduduk dengan menculik para gadis kemudian menggantungnya. Mereka datang ke pulau itu untuk mencari harta karun yang menurut cerita harta itu adalah peninggalan kelompok bajak laut, dan orang yang mereka cari bernama Genjo adalah orang yang memegang peta harta karun itu. Masalahnya Genjo sudah lama menghilang dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia berada. Setelah saling curhat mereka bergegas pergi menolong Sri sebelum para penjahat itu menggantungnya. Singkat cerita mereka sudah sampai di markas Tangan Besi. Terlihat beberapa anak buah Tangan Besi sedang mempersiapkan tiang gantungan, tak berapa lama muncullah wanita yang mereka cari. Dengan pengawalan ketat mereka membawa Sri menuju tiang gantungan untuk dieksekusi. Melihat tawanannya berhasil diselamatkan, anak buah Tangan Besi nampak marah. Segera saja mereka menyerang Ambar dan Walet Merah, akhirnya muncullah si Tangan Besi. Rupanya Walet Merah belum bisa menandingi kehebatan ilmu kanuragan si Tangan Besi, akhirnya Walet Merah menjadi tawanan mereka. Di tempat lain kita lihat seorang pria tampan sedang berlatih olah tenaga dalam dialah Panji Tengkorak kekasih dari Walet Merah. Gadis ini bernama Nursiah, dia adalah murid Panji Tengkorak. Rupanya sejak lama dia menaruh hati pada gurunya itu, saking bucinnya sampai-sampai dia melamun tak karuan. Karena gak tahan lagi akhirnya Nursiah memberanikan diri masuk mendekati Panji Tengkorak, dia mulai menggodanya dengan rayuan dan sentuhan yang bikin cenak-cenut. Jaga dirimu. Apakah bagimu aku tidak cukup menarik? Kamu muridku.
Bukan maksudku untuk menyakiti hatimu. Kesal dan tentunya juga malu dengan penolakan dari gurunya itu, Nursiah kemudian pergi sambil mengancam Panji Tengkorak. Mereka tidak menyadari kalau sedari tadi ada seseorang yang melihat dan mendengar percakapan mereka. Nursiah yang pandai berakting segera pulang sambil menangis dan memanggil ayahnya. Pria ini bernama Gemas, salah satu murid Panji Tengkorak, sedang berdiskusi dengan seorang pria paruh baya bernama Matsopati. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kedatangan Nursiah sambil menangis. Gadis itu mengadu kalau dia telah diperkosa oleh Panji Tengkorak. Dengan emosi, Matsopati mengambil pedangnya bermaksud mencari Panji Tengkorak dan meminta pertanggungjawabannya. Tapi dia mengurungkan niatnya dan meminta Gema untuk memanggil gurunya itu. Matsopati kecewa karena Panji Tengkorak dianggap telah menyalahgunakan kepercayaannya dan membuat aib bagi anak semata wayangnya. Panji Tengkorak tahu kalau dia telah dipitnah oleh Nursiah. Guru dipanggil Matsopati sekarang juga. Ada apa Matsopati? Tiba-tiba saja semua anak buah Matsopati menyerangnya, tahu kalau yang dihadapi adalah pendekar berilmu tinggi dan bukan tandingan mereka. Akhirnya Panji Tengkorak dibiarkan pergi. Tak berapa lama, pria yang tahu kejadian sebenarnya muncul dan melaporkan kepada Gemak semua yang dia lihat dan dia dengar. Apa yang dikatakan Nursiah itu adalah fitnah, dia kesal karena cintanya ditolak oleh Panji Tengkorak. Kemudian film beralih pada Walet Merah. Singa Hitam langsung menghadapkan Walet Merah kepada pimpinannya. Kemudian penjahat itu meminta Walet Merah untuk menunjukkan di mana Genjo berada. Kalau kau ingin bebas, tunjukkan di mana Genjo. Bunuh saja aku, dan kalian tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Gagal mendapatkan informasi di mana keberadaan si Genjo, mereka membawa Walet Merah untuk dijadikan tawanan kemudian mengurungnya di sebuah kamar. Saat dia mencoba membuka borgol itu, tiba-tiba muncul Indrajil, seorang dukun sakti yang sepertinya sudah mulai jenuh berurusan dengan si tangan besi dan para pengikutnya. Lelaki yang kelamaan ngejomblo itu memberikan penawaran kepada Walet Merah untuk bekerja sama mencari orang yang bernama Genjo dan menguasai semua harta karun. Dan kalau dia mau, Indrajil ingin sekali menjadikan Walet Merah istrinya. Mendapat penawaran bagus, akhirnya Walet Merah menerimanya. Kemudian dia meminta Indrajil untuk membuka borgolnya. Sebejat-bejatnya orang, aku juga mendambakan kehidupan yang tenang dan damai. Punya istri cantik, harta pun melimpah ruah. Tidak mengira dengan serangan mendadak dari Walet Merah, dukun cabul itu pun akhirnya terlempar. Tahu kalau Walet Merah masih terluka karena serangan dari tangan besi, dukun itu terus menyerang. Tiba-tiba saja dukun Indraji dikejutkan dengan serangan mendadak. Ternyata Panji Tengkorak yang datang sangat tepat waktu sekali. Mendapat laporan dari anak buahnya kalau Walet Merah berhasil melarikan diri, tangan besi makin murka. Kemudian dia memerintahkan Singa Hitam untuk mencari perempuan lebih banyak lagi untuk digantung dengan tujuan membuat teror penduduk pulau itu. Sementara itu Walet Merah yang terluka cukup parah, belum juga sadarkan diri, ditemani Panji Tengkorak yang sibuk membuat ramuan untuk mengobati kekasihnya itu. Tak lama pendekar cantik itu pun mulai siuman. Dia senang sekali. Ternyata benar, yang ada di hadapannya adalah Panji Tengkorak. Kekasihnya yang selama ini dia cari. Kang Panji, begitu lama aku mencarimu. Minum. Sebentar lagi luka dalam tubuhmu akan sembuh. Setelah mengobati Walet Merah, Panji Tengkorak kembali berniat meninggalkan wanita itu. Pria bertopeng ini adalah Panji Tengkorak. Ternyata dia pergi ke suatu tempat untuk menemui seseorang bernama Genjo. Orang yang selama ini menjadi buruan para penjahat yang menginginkan peta harta karun di pulau itu. Rupanya selama ini Panji Tengkorak menyembunyikan Genjo. Ini dilakukan untuk menyelamatkannya. Entah rencana apa yang dimiliki pendekar itu hingga akhirnya Panji Tengkorak menyuruh Genjo untuk pergi. Apa sebenarnya? Telah berbulan-bulan kau melindungiku. Tapi sekarang pergilah.
Akhirnya Genjo pun harus pergi tanpa ada lagi perlindungan dari Panji Tengkorak, tapi dasar sial dia malah bertemu dengan anak buah si tangan besi yang memintanya untuk ikut bersama mereka. Kalian mau apa? Kami sudah lama mencarimu. Ayo ikut kami menghadap tangan besi. Tangan besi? Jangan-jangan cuma gertak saja. Coba. Hei. 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 Kamu. Tengkorak! Beruntung muncul sekelompok orang yang datang menyelamatkan Genjo. Genjo yang ketakutan lagi-lagi sembunyi dari mereka. Setelah yakin bahwa mereka ada di pihak yang sama, akhirnya Genjo setuju untuk ikut bersama mereka. Sementara itu di markas Matsapati terlihat Walet Merah ditemani Ambar datang menemui Matsapati. Tahu kalau Walet Merah telah menolong Ambar dan Sri, akhirnya pria itu mengizinkan Walet Merah tinggal di tempatnya dan bergabung untuk melawan si tangan besi. Tak lama Genjo pun datang. Kedatangannya disambut oleh anak buah Matsapati bagai seorang pahlawan perang. Tak ketinggalan Matsapati pun ikut menyambut kedatangan Genjo dengan sumringah. Akhirnya lagi-lagi Genjo disembunyikan di tempat yang aman dan hanya Matsapati yang tahu tempatnya dengan alasan demi keamanan Genjo dan juga yang lainnya. Namun Gema khawatir cepat atau lambat tangan besi pasti tahu kalau Genjo sudah berada di tempat mereka. Jika hal itu terjadi tidak menutup kemungkinan para penjahat itu akan datang menyerang dan menghancurkan perkampungan. Apa tidak ada cara lain untuk mengimbanginya? Ada pendekar tangguh yang bisa diharapkan bantuannya. Sebagai muridnya, kujamin ketinggian ilmunya. Panji Tengkorak. Hati-hati kalau bicara. Namun Matsapati menolaknya karena Panji Tengkorak sudah menebar aib di kampungnya dan menodai anak gadisnya. Akhirnya Gema menceritakan kejadian sebenarnya kalau yang menggoda adalah Nursiah bukan Panji Tengkorak dan tidak ada pemerkosaan seperti yang dilaporkan Nursiah. Mendengar penjelasan Gema, Nursiah tidak terima. Gema mengatakan bahwa ada seorang saksi yang melihat dengan mata kepala sendiri semua kejadian di malam itu. Saat tengah malam dan situasi sudah sepi, diam-diam Matsapati pergi. Nursiah yang melihat ayahnya pergi dengan gelagat mencurigakan, segera mengikutinya. Ternyata Matsapati pergi menemui Genjo di tempat persembunyiannya. Pria itu mengatakan bahwa keadaan sudah sangat gawat, karena di antara pengikutnya ada pengkhianat. Dia khawatir tangan besi akan segera datang dan mengambil peta harta karun itu. Sebelum pergi Matsapati memberi pesan pada Genjo untuk berhati-hati pada Gema, karena dia adalah orang yang sangat licik. Setelah Matsapati pergi tak lama Nursiah muncul. Melihat Nursiah sudah dalam pose yang, sudahlah. Kita akan kawin, Genjo. Sudah begitu lama aku kesepian. Genjo cuma bisa nelen ludah dan gadis itu mulai menggoda Genjo. Sungguh Genjo sedang ketiban durian runtuh. Kedatangan anak perawan nawarin susu gantung cap nona. Adegan pun dipotong guys. Tahu-tahu Nursiah udah keluar aja pergi sambil benerin tali kutangnya yang melorot kemudian ngeloyor pergi. Sementara itu di tempat terpisah para penduduk dikejutkan dengan ditemukannya sosok mayat seorang pria. Aduh, wah, Gusti Matsapati meninggal. Cepet lapor sama Den Nursiah. Ayo kita angkat. Nursiah terus menangisi ayahnya itu. Kemudian Walet Merah meminta Gema memeriksa luka pada mayat Matsapati. Panji Tengkorak. Cari Panji Tengkorak. Biar aku yang mencarinya. Walet Merah segera pergi mencari kekasihnya itu. Sejak kepergian ayahnya, Nursiah terus dirundung kesedihan. Sebagai pria yang masih single dan sedang mencari jodoh, Gema coba tebar pesona. Menghibur Nursiah, dia berjanji akan membalas kematian ayahnya itu. Pasti akan kubalaskan luka hatimu. Benarkah ucapanmu itu, Gema? Kini, aku pelindungmu, menjadi tempatmu mengadu. Singa hitam yang mendapat tugas mencari gadis-gadis di pulau itu berhasil membawa beberapa untuk dihadapkan kepada si tangan besi. Tiba-tiba saja Panji Tengkorak datang dan langsung menghajar para penjahat itu. Tanpa basa-basi anak buah tangan besi langsung menyerang Panji Tengkorak. Melihat kehebatan Panji Tengkorak si tangan besi itu langsung ikutan menjajal ilmu kanuragannya.
tahu kalau ilmu kanuragan tangan besi belum bisa dihadapi. Untuk sementara waktu Panji Tengkorak menyelamatkan diri. Sementara kita lihat walet merah yang sudah sampai di tempat Panji Tengkorak, tapi yang dicarinya tidak ditemukan. Tak lama Panji Tengkorak pun datang. Walet merah mengatakan kalau Matsopati tewas dan di mayatnya ada bekas pukulannya. Panji Tengkorak menyangkal dia tidak pernah ada niat sedikit pun untuk membunuh Matsopati. Aku tak punya niat untuk membunuh Matsopati. Dan semula aku sudah merasa curiga ada yang tak beres pada anak buah Matsopati. Untuk itulah, Genjo kusembunyikan. Tapi sayangnya, agak terlambat. Ada yang meleset dari perhitungan. Tangan besi ternyata mempunyai ilmu tapa brata yang tak mungkin dilawan laki-laki. Untuk itulah aku harus melatihmu. Ilmu serap raga. Tak ada waktu lagi. Tangan besi dan para pengikutnya akan menyerang perkemahan Matsopati. Mereka akan binasa. Apa yang dikhawatirkan Panji Tenggora akhirnya terjadi. Nenek Nilam mendapat kabar kalau Genjo disembunyikan oleh orang-orang Matsopati. Sementara itu Gema yang sudah tahu tempat persembunyian Genjo mendatanginya. Dia menanyakan tentang peta harta karun itu. Di mana kau simpan peta itu? Sudah kubakar. Sayang sekali. Padahal dengan harta karun itu, rakyat di pulau ini bisa makmur. Tapi, aku sudah menghafalnya. Gema terus merayu Genjo untuk segera mengambil harta karun itu sebelum tangan besi datang dan mengambilnya. Tanpa memperdulikan yang lain akhirnya mereka pergi. Sementara para penduduk dan anak buah Matsopati tampak panik dan ketakutan menyambut serangan dari si tangan besi. Terlihat Ambar yang masih terluka juga pergi meninggalkan perkampungan itu. Karena dengan kondisinya tak mungkin dia melawan semua anak buah tangan besi sendiri. Pagi pun tiba kita lihat Gema, Nursia dan Genjo masih tertidur pulas di pinggiran hutan. Gema yang terbangun lebih dulu, tiba-tiba muncul niat liciknya untuk menguasai harta karun itu. Ada apa, Jo? Maaf, Den. Kita harus cepat-cepat berangkat, Den. Tempatnya tidak jauh dari sini, Den. Iya, Jo. Sebaiknya kita berangkat berdua. Biar Nursiah istirahat dulu di sini. Ya, Jo. Ayo. Iya aja. Singkat cerita, Genjo berhasil menemukan lokasi harta karun itu berada dengan petunjuk dari peta yang sudah dia hafal. Genjo mulai mengukur setiap jengkal tanah. Akhirnya Genjo menemukan titik harta karun itu terkubur. Segera saja dia langsung menggalinya sementara Nursiah yang rupanya masih tertidur pulas. Gema! Genjo! Nursia, Guru. bangunlah Sia. Rupanya sejak kejadian malam itu saat Nursia ditolak mentah-mentah oleh Panji Tengkorak dia memutuskan untuk berguru pada Nenek Nilam. Di balik kematian ayahmu, kau tahu siapa yang melakukannya? Kau lupa. Makau dan Gemai mewarisi pukulan Panji Tengkorak. Gema! Gema! Kita kembali pada Genjo dan Gema yang masih berusaha menggali harta karun itu. Karena tidak sabar, akhirnya Gema menggunakan kekuatannya untuk mengambil harta karun itu. Jangan, Den. Ampun, Den. Beruntung, Nursia yang sudah dipenuhi dendam segera datang dan menyerang Gema. Pengkhianat! Rupanya kau yang membunuh ayahku. Dan sekarang, kau juga akan membunuh Genjo. Kau pun juga harus. Aku singkirkan Nursia. Yadap! Akhirnya pertarungan dua mantan murid Panji Tengkorak pun terjadi. Tak lama tangan besi dan Wisadur Sila pun muncul. Rupanya harta membuat mereka lupa hubungan anak buah dan pimpinan. Masing-masing ingin menguasai harta itu. Harta itu milik orang yang pertama menemukannya. Berarti, kamilah yang lebih berhak memilikinya. Kepala. Rupanya kalian bersekongkol. Kita lumatkan saja mereka.
Sementara Wisa Dursila yang menghadapi singa hitam mampu membuat lawannya itu tewas. Kita kembali pada pertarungan tangan besi melawan Nenek Nilam. Rupanya ilmu kanuragan tangan besi benar-benar tinggi membuat wanita itu kewalahan dan akhirnya Nenek Nilam pun tewas mengenaskan. Dasar serakah, rupanya tangan besi ingin menguasai harta karun itu sendiri. Tangan besi ya tangan besi. Nanti tangan besi tahu. Tiba-tiba saja tangan besi dikagetkan dengan kemunculan Panji Tengkorak yang langsung menyerangnya. Pertarungan terus berlangsung hingga malam hari. Walet merah yang tiba-tiba muncul langsung mengeluarkan ajian serap raga yang dia pelajari dari Panji Tengkorak, sementara Panji Tengkorak terus menyerang si tangan besi itu. Melihat tangan besi sudah mulai melemah, Panji Tengkorak kembali menyerangnya tanpa ampun dan akhirnya penjahat serakah itu pun tewas. Dan film pun selesai. Walet! Kok tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Cerita pun berakhir, demikian sebuah film lawas dari Aba Beri Prima, yang berjudul Walet Merah. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian film ini. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.